Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ayu Pangestuti dari kelas KBC asal Sekolah SMA Negeri 2 Kalianda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perjuangan PETA. PETA merupakan salah satu organisasi yang didirikan pada zaman penjajahan Jepang. PETA atau Pembela Tanah Air merupakan salah satu organisasi yang berperan penting dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. PETA didirikan pada saat penjajahan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Pada saat itu, Jepang mengambil keuntungan dengan keadaan yang memihak. Belanda kalah perang dari Jepang pada tanggal 24 Maret 1942. Penundukan Belanda dilakukan tanpa syarat apapun. Dengan ditandainya menyerahnya Letnan Jenderal Terpoorten yang sebelumnya ditugasi oleh Ratu Beatrix dari Kerajaan Belanda untuk mengakhiri masa penjajahan Belanda di Indonesia. Jepang mendirikan banyak organisasi dari aspek keagamaan hingga militer. Secara resmi, PETA didirikan oleh Jepang pada tanggal 3 Oktober 1942. Keputusan pembentukan PETA diakui Jepang sebagai bentuk tindak lanjut atas surat permohonan pendirian organisasi yang diajukan oleh Gatot Mangudbraja. Amerika Serikat atau Sekutu menjadi kekhawatiran Jepang dikarenakan negara tersebut memiliki kecanggihan teknologi dan pasukan yang kuat. Maka dari itu, Jepang memanfaatkan rakyat Indonesia sebagai pasukan tambahan. Pasukan PETA pun dipersiapkan sebagai kekuatan cadangan Jepang dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya atau Perang Asia Pasifik. Rata-rata pasukan PETA yaitu pelajar yang telah menyadari arti pentingnya kemerdekaan. Urutan hierarki jabatan pada Pembela Tanah Air. Yang pertama, Daidancho atau Komandan Batalion. Hanya orang-orang yang sebelumnya pernah memiliki pangkat yang dapat menduduki jabatan posisi Daidancho. Yang kedua yaitu Chudancho atau Komandan Kompi. Sedikit lebih rendah dari Daidancho, Chudancho diisi oleh para guru dan juru tulis yang mendedikasikan hidupnya demi dunia pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu Sodancho atau Komandan Peleton. Hanyalah pelajar yang pernah mengisi bangku sekolah menengah tingkat pertama atas saja yang berhak memimpin suatu peleton. Selanjutnya yang keempat yaitu Budancho atau Komandan Regu. Bertugas mengendalikan suatu regu dengan syarat ia pernah duduk di bangku sekolah dasar. Fungsinya untuk mempermudah pengorganisasian dan proses koordinasi. Dan yang terakhir yaitu Gilhei atau pasukan sukarela. Anggota PETA yang belum pernah sekolah boleh saja bergabung. Namun, mereka harus rela diberi tugas apa saja, karena hanya diakui sebagai prajurit sukarela yang berada di hierarki paling bawah pada struktur organisasi PETA. Karena para pemimpin PETA sejak awal yang ingin memerdekakan Hindia Belanda, maka terjadilah pemberontakan yang terkenal sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu salah satunya adalah pemberontakan di Blitar yang dipimpin oleh Supri Jadi pada tanggal 14 Februari 1945. Namun, para pemberontak disiksa habis-habisan oleh Kempeitai atau polisi Jepang sembari menunggu pemenggalannya di Ancol, Jakarta pada tanggal 16 Mei 1945. Pembubaran PETA dilaksanakan sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Presiden Soekarno menyetujui dibubarkannya PETA karena ingin membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia merdeka di atas kaki sendiri. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Letnan Jenderal Nagano Yaichiro yang menjadi panglima terakhir pasukan Jepang memberikan pidato perpisahan. Para anggota PETA telah berperan penting dalam pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat atau yang dikenal saat ini yaitu TNI atau Tentara Nasional Indonesia.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.